Selamat siang Ibu dan teman-teman. Di sini kami reviewer kelompok 4 yang membahas tentang menulis persuasive message. Perkenalkan anggota kami diantaranya adalah Gabriel Trisna, Antonius Yogi, Arom Ibras, Ignatius Indra, serta Agustian Jaya. Lalu selanjutnya kelompok kami akan memberikan contoh-contoh dari pesan persuasif itu sendiri. Di dalam komunikasi terdapat istilah komunikasi persuasif atau pesan persuasif. Hal ini merupakan suatu komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Dalam hal kepercayaan, sikap maupun perilaku mereka agar sesuai dengan apa yang pemberi pesan harapkan. Pesan persuasif itu sendiri juga efektif digunakan dalam komunikasi bisnis. Hal ini dikarenakan pesan-pesan persuasif digunakan untuk pengumpulan suatu dukungan pada kegiatan tertentu, meminta bantuan dana untuk pembiayaan suatu proyek, dan lain sebagainya. Contoh pesan persuasif dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, pesan penjualan. Contoh yang pertama adalah adanya pesan penjualan, di mana di dalam dunia bisnis memang pastinya tidak asing dengan namanya jual beli produk yang diproduksi. Oleh sebab itu, organisasi atau perusahaan akan membuat suatu pesan penjualan, baik itu berupa iklan banner, iklan dalam majalah, maupun yang lainnya, untuk mencari laba sebesar-besarnya, di mana bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca agar membelanjakan uangnya untuk produk yang diproduksi oleh pembuat pesan penjualan tersebut. Dengan demikian, komunikasi yang efektif akan berjalan. Lalu selanjutnya ada pesan pengumpulan dana. Contoh yang kedua adalah pesan pengumpulan dana, di mana pesan ini juga tidak jauh berbeda dengan pesan penjualan. Pesan pengumpulan dana sendiri biasanya akan dikirimkan atau dibuat oleh organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membujuk para pembaca untuk menyumbangkan baik uang maupun waktu mereka kepada orang lain dan juga pada pembuat pesan. Lalu di sini ada contoh-contoh dari surat pesan pengumpulan dana dan pesan penjualan. Di samping ini ada satu pesan penjualan. Nah, perusahaan tersebut sudah memikirkan produk apa yang sudah sesuai dengan kebutuhan dari audiens dan minat dari mereka. Nah, seperti contohnya ada yang di samping ini. Mereka menentukan poin produk atau manfaat paling menarik bagi audiens mereka. Apa yang dibutuhkan oleh mereka. Lalu selanjutnya ada surat penawaran. Surat penawaran juga merupakan contoh surat persuasif dalam komunikasi bisnis, di mana memiliki tujuan yang sama pula, yaitu membuat para pembaca melakukan sesuatu terhadap produk yang ditawarkan. Sebagai contoh, seperti membuat pembaca memesan produk yang ditawarkan, maupun langsung membeli produk-produk yang ditawarkan, atau melalui surat penawaran tersebut. Selanjutnya, pesan tagihan. Selain pesan penawaran, terdapat pula pesan tagihan sebagai salah satu pesan persuasif di dalam komunikasi bisnis. Pesan tagihan ini merupakan suatu pesan peringatan yang dikirim oleh penjual kepada pembelinya, yang bertujuan untuk membujuk agar cepat melunasi hutang ataupun tagihan. Di dalam pesan tagihan biasanya akan ada keterangan mengenai pernyataan jatuh tempo pembayaran, jumlah tagihan yang harus dibayarkan, dan keterangan-keterangan lainnya. Selanjutnya, pesan sponsor. Contoh pesan persuasif dalam komunikasi bisnis yang terakhir adalah pesan sponsor. Pesan persuasif juga ada yang bertujuan untuk meminta dana maupun waktu orang lain untuk suatu kegiatan tertentu. Oleh sebab itu, pesan sponsor juga termasuk di dalamnya.
Pesan sponsor sendiri merupakan suatu pesan di mana perseorangan maupun organisasi mengajukan sponsor atau kerjasama dalam hal dana dengan organisasi lainnya untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Dan biasanya juga harus memberikan keuntungan yang sama bagi kedua belah pihak. Dan ini ada contoh penulisan dari surat penawaran dan surat pesan tagihan. Contoh dari menulis rencana untuk pesan penjualan. Yang pertama, untuk menarik perhatian dan rasa keingintahuan. Yang kedua, membangun minat konsumen. Yang ketiga, memberi rasa nyaman dan mencantumkan manfaat dari penjualan kita. Yang keempat, membuat penerima mudah dihubungi serta Serta ini menambah merupakan motivasi. contoh dari penulisan pesan sponsor. Dan itulah beberapa contoh pesan persuasif dalam komunikasi bisnis, di mana dapat disimpulkan bahwa contoh-contoh pesan persuasif dalam komunikasi bisnis intinya adalah untuk membujuk atau mempengaruhi penerima pesan agar melakukan tindakan sesuai dengan harapan pembuat pesan. Di sini kita melihat contoh dari menulis surat pengaduan barang rusak atau surat komplain. Nah, ini kita lihat contohnya. Dari kelompok kami mencoba memberikan contoh dari surat pengaduan barang atau surat komplain yang sudah kami cari dari berbagai sumber di internet. Nah, yang harus ada itu ada kop surat. Kop surat itu dari pihak penerima barang yang melakukan komplain. Terus ada nomor surat. Nah, nomor surat ini tergantung dari pihak perusahaan bagaimana mereka menulis surat masuk, surat keluar itu dicantumkan. Terus ada lampiran. Nah, jika ada lampiran, ditulis lampiran. Nah, seperti contoh ini ada lampiran, itu berupa dokumen-dokumen yang menunjang untuk bukti bahwa kita menerima barang itu dalam keadaan rusak. Terus ada perihal, yaitu pengiriman barang yang rusak. Nah, jadi perihal ini itu tergantung isi dalam surat. Terus ada keterangan kapan surat itu dibuat dan di mana. Itu di contohnya di sini di Serang, itu 4 Agustus 2020. Nah, terus tidak lupa kita cantumkan lagi penerima dari surat beserta alamatnya, alamat tujuan dari surat ini atau di mana tempat kita membeli barang yang akan kita komplain. Terus, nah, untuk kata-katanya di sini itu harus dengan kata-kata yang baik, yang tidak menyinggung pihak satu maupun pihak yang lain, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok nyaji. Itu mereka sudah menjelaskan bagaimana menulis isi surat yang baik untuk komplain suatu barang. Itu ada sini contohnya, ada berapa keterangan jumlah unit barang yang kita beli, terus berapa juga yang akan rusak. Terus kami masukkan di sini kemungkinan terjadi rusak itu di mana. Terus kami memberi sedikit masukan buat perusahaan itu untuk kedepannya supaya pelayanan kualitas mereka itu lebih baik terhadap konsumen. Terus tidak lupa yang terakhir, cantumkan nama atau manajer perusahaan kita. Nah, serta tanda tangan. Terus diberi keterangan bahwa itu manajer pembelian, contohnya seperti di sini. Atau misalkan di tempat lain manajer operasi, manajer apa. Itu tergantung kebutuhan. Terus siapa yang memesan, itu yang menandatangani surat ini. Nah, sekian contoh dari surat pengaduan barang. Mungkin nanti seiringnya berjalan akan berubah
bentuk atau model surat pengaduan. Itu tergantung dari kesepakatan atau perjanjian dari pihak penjual maupun pihak pembeli.